teman-teman masih yakin bahwa itu kiai yang cabul? Saya udah mengatakan itu adalah dukun. Karakter dukunnya udah kelihatan. Pertama, memisahkan orang tua dengan anaknya demi untuk memuaskan nafsunya. Itulah karakter dukun. Yang kedua, dia punya ajian welut putih. Itu biasanya yang punya begitu dukun. Yang ketiga, dukun itu dia bisa menyirap orang. Makanya katanya disegani, ditakuti, mungkin mengancam. Karena dia punya keahlian menyantet. Mereka menakut-nakuti, mungkin kalau mengusik dia akan disantet. Kemudian itu Menteri Desa Pak Muhaimin bilang itu adalah pesantren palsu. Iya, memang udah ketebak lah. Jadi dia membuat pesantren palsu, kemudian digratiskan makan, digratiskan SPP, digratiskan segala macam, supaya pada datang perempuan-perempuan yang ke situ. Walaupun diantar oleh ibunya atau oleh orang tuanya, tapi kemudian dipisahkan oleh dia, ya, antara orang tua dan anak, sehingga dia mengaku bahwa orang atau istri-istri yang datang itu, perempuan yang datang itu menjadi anak dia. Jadi memang karakter-karakter dukun seperti itu. Dan nggak mungkin kalau seandainya kiai benar-beneran akan tahu itu orang-orang di situ atau ulama-ulama di situ, dia dari mana belajarnya, dari mana alumninya, kemudian dia pernah belajar di mana, mereka tidak tahu. Kata Menteri Desa juga, pondoknya pondok palsu, berarti kiai-kiai palsu, tidak mengajarkan ngaji. Apa yang diajarkan? Transfer ilmu. Jadi kalau dia nurut, maka katanya akan diaku menjadi keluarga dia. Kemudian kalau seandainya nurut akan dimasukkan keluarga Nabi. Kalau tidak nurut, itu katanya ditonjok, ditoyor, ya. Nah itulah makanya firasat saya itu betul bahwa dia hanya akal-akalan membuat pesantren supaya banyak perempuan-perempuan yang datang ke sana, kemudian dia bisa memanfaatkan demi untuk kesaktian. Dukun itu kesaktiannya ya dengan cara seperti itu. Terakhir pesan saya, pertama kepada orang tua, hati-hati memasukkan anak ke pondok, ya, apalagi yang dimasukkan perempuan. Lihat pondoknya sudah terkenal belum. Kalau seandainya pondoknya tidak terkenal, ya, tidak ada sanadnya, itu jangan. Kalau seandainya ada pondok pesantren jauh dari mana-mana, kemudian banyak yang aneh-aneh di situ, banyak orang yang ke situ, nah itu, ya, banyak dukun-dukun yang mendirikan pesantren-pesantrenan atau pesantren palsu hanya untuk mengelabui orang supaya datang ke dia. Nah, sumber kehidupan atau sumber penghasilan dia pertama dari nyantet, satu kali santet sampai puluhan juta. Kedua dari pemerasan. Seandainya ada pasien ke situ, itu diperas sampai sawahnya habis, sampai duitnya habis. Yang ketiga, pesan kepada MUI yang dekat, aparat yang dekat, itu harus curiga kalau seandainya dia dermawan. Supaya aman pondoknya, supaya aman, tidak ada yang ganggu. Biasanya dukun itu kemudian dia menyuap lembaga ini, lembaga ini, lembaga ini. Jadi orang yang disuap itu tidak tahu bahwa dia ingin mengamankan dirinya untuk melaksanakan kemauannya seperti itu. Ya, karena itu ini bukan Ashari saja, mungkin banyak pondok-pondok yang palsu seperti itu yang didirikan oleh dukun. Dulu memang dukun itu aman mereka karena banyak orang-orang yang bisa mengusik dia, ya, menyerang dia, membasmi dia, sehingga dukun itu berubah kostum. Karena kalau memakai yang hitam-hitam ketahuan dukunnya, tapi dia jadi berubah kostum kesininya. Ya saja, ya, menjadi seperti ustadz, pakai jubah, pakai itu, padahal isinya dukun, sama dukun seperti itu. Nah, makanya tidak heran kalau seandainya sekarang tumbuh umpamanya pondok-pondok palsu yang didirikan oleh dukun karena mereka terusik oleh mereka yang bisa mengusik, menyerang dan membasmi dukun. Ya, sekali lagi hati-hati, berdoa kepada Allah supaya kita dihindarkan dari penipuan-penipuan akal-akalan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.